Yang pertama adalah latar belakang kolonialisme dan imperialisme, yaitu memiliki tujuan awal untuk berdagang. Dalam hal ini memiliki faktor utama yaitu gold, gospel, dan glory. Yang pertama adalah gold, adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang langsung di dunia timur. Nah, dalam hal ini juga memiliki faktor Konstantinopel, yaitu adalah kota pusat perdagangan barang-barang berharga di dunia timur seperti emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan sutra. Nah, yang kedua adalah perkembangan paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme sendiri itu adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal serta besarnya volume perdagangan global. Yang kedua sendiri yaitu adalah gospel, menyebarkan agama Nasrani. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Raja-rajanya sangat taat terhadap paus. Pemimpin gereja Katolik seluruh dunia taat kepada paus, pun dalam hal terkait dengan politik identik dengan taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya salah satu misi penjajahan Portugis ini adalah menyebarkan agama Nasrani. Dalam penjajahan mereka ikut serta para misionaris. Nah, yang ketiga sendiri itu adalah glory, mencapai kejayaan sebagai bangsa. Penjelajahan samudera juga dilatar belakangi semangat untuk mencapai kejayaan bangsa di tempat-tempat baru yang diduduki. Portugis menancapkan Padrao, suatu batu prasasti berukuran besar, berlambang kerajaan Portugal. Padrao menyimbolkan dua hal. Satu, tercapainya perjanjian kerjasama dengan penguasa setempat. Dan dua, wilayah yang dipasang Padrao dikuasai dan dilindungi oleh Portugis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Faktor pendukung. Di dalam faktor pendukung itu ada penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim, di mana terdapat penjelajahan samudera yang dilakukan oleh beberapa tokoh. Berikut penemuan barunya. 1. Ada kompas, 2. Navigasi, 3. Kartografi, 4. karavel. Selanjutnya itu ada idealisme pribadi. Yang pertama ada Galileo Galilei dari Portugis memberikan sebuah pernyataan bahwa bumi itu bulat. Kedua ada Marco Polo dari Portugis juga, di mana dia mengemukakan sebuah buku yang berjudul Gamaliels, di mana isinya tentang keajaiban dunia timur atau benua Asia. Nah, yang terakhir, Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Ottoman pada 1453. Konstantinopel pada tahun 1453. Jalan untuk mencapai tujuan utama yaitu Gold, Gospel, Glory terbuka lebar ketika pada tahun 1453 Sultan Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani Ottoman Sultan Mehmed. Pada tahun 1453 sampai 1481 pengusaha Ottoman menghambat pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaan akibat satu-satunya akses Eropa. Beroperasi di daerah kekuasaannya akibat akses satu-satunya orang Eropa melalui darat ke Asia terputus, yang tentunya sangat memengaruhi lalu lintas serta volume perdagangan rempah-rempah. Hal ini memengaruhi ekonomi Eropa, termasuk Portugis. Oleh karena itu, bangsa Barat yang karena itu oleh bangsa Barat diperoleh Portugis berusaha keras
mencari sumber-sumber baru, mendapatkan rempah-rempah. Masa ketika bangsa orang Portugis dan Spanyol melakukan perjalanan ke wilayah timur dikenal dengan sebutan penjelasan samudra pada tahun 450 sampai 1650. Pada tahun 1488, Bartolomeu Dias berlayar menyelusuri pantai barat Afrika. Ia mengitari yang kemudian disebut Tanjung Harapan, menguasai bagian timur Afrika melewati Mosher, Bay dan Kwale. Afrika Selatan. Dia termasuk terus berlayar sampai ke India, tetapi terpaksa balik ke arah karena awak kapalnya enggan melanjutkan perjalanan. Dalam pelayaran pula, ia berlabuh di sebuah tanjung pembatuan di Afrika Selatan yang menghadap Samudra Atlantik. Itulah Tanjung Harapan. Dengan berlabuh di tanjung tersebut, ia menyimpulkan satu, berlayar menyusuri Afrika dari barat ke timur mustahil dilakukan tanpa mengitari tanjung tersebut. Yang kedua, dengan mengitari Tanjung Harapan, para pelaut dapat mencapai India dan wilayah timur lain melalui laut. Raja John menemani tanjung itu, Tanjung Harapan, karena tanjung tersebut dinilai membawa harapan besar bagi bangsa Portugis. Akan tetapi ekspedisi Portugis ke India baru terwujud pada tahun 1497 di bawah pimpinan POC dan Gama 1469 sampai 1524. Hampir satu dekade setelah ekspedisi Dias dengan mengitari Tanjung Harapan dan mengarungi Samudra Hindia, ia tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Baru di bawah Francis de Almeida pada tahun 1005, Portugis mencapaikan kekuasaan politik di India. Almeida menjadi wakil pemerintah Portugis di India. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis masuk ke Nusantara Indonesia di bawah pimpinan Alfonso de Alquerri pada tahun 1453 sampai 1515. Alfonso adalah arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia serta orang Eropa pertama yang memulai kolonisasi Eropa selama berabad-abad atas Nusantara. Pada 10 Agustus 1511, sasaran Alfonso adalah Makala. Alfonso menaklukkan Makala pada tahun 1512. Portugis menjajaki komunikasi dengan kerajaan Pajajaran dalam rangka perdagangan lada. Perjanjian dagang Portugis Pajajaran diwujudkan pada 1522. Catatan, persekutuan ini membuat kerajaan Demak khawatir. Karena alasan tersebut, Demak menyerang Pajajaran pada tahun 1526 dan 1527. Portugis pun kemudian lebih banyak beroperasi di Maluku hingga disingkirkan oleh Belanda ke Pulau Timor, Solor, dan Flores pada tahun 1605. Portugis melakukan ekspedisi Maluku pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Mereka membuang sauh di Kepulauan Banda, Kepulauan Penyu, dan Ternate, serta merintis poros perdagangan Ternate, Makala, Goa, Lisbon di Ternate, Portugis. Menjalin persekutuan dengan Kesultanan Ternate. Pada tahun 1512, tujuan Ternate adalah mengimbangi Tidore
sejak kemunculan pada pertengahan abad ke-13. Ternate dan Tidore sudah berebut hegemoni. Pada 1575, Sultan Badulo Ternate berhasil mengalahkan Portugis. Portugis pun lebih banyak beroperasi di Ambon. Pada tanggal 25 Februari 1605, Belanda menyingkirkan Portugis dari Ambon. Portugis kemudian menduduki Pulau Timor, Solor, dan Flores. Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol berada di Indonesia dari tahun 1521 sampai 1529. Terlebih dahulu masuk ke Filipina melalui F. Magellan. Spanyol tiba di Maluku pada 1521 di bawah pimpinan S. de Alfano. Mereka membangun persekutuan dengan Kesultanan Tidore. Kedatangan Spanyol di Tidore memicu konflik dengan Portugis. Untuk meredakan konflik, Portugis dan Spanyol memiliki perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku, kemudian mendapatkan Filipina, dan Portugis tetap berkuasa di Maluku. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bukanlah sebuah negara merdeka. Belanda terdiri atas 17 provinsi yang masing-masing otonom. Sejak 1549, Kaisar Romawi Suci Charles dari dinasti Habsburg menetapkan ke-17 provinsi itu di bagian dari kekuasaan dinasti Habsburg dengan nama Habsburg Nederlands. Pada 1555, Charles menyerahkan Habsburg Nederlands kepada putranya Philip. Ke-17 provinsi berperang melawan Spanyol dalam Perang 80 tahun pada 1581. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan dan membentuk Republik Belanda di bawah pimpinan William of Orange pada tahun 1533 sampai 1584. Sebelumnya, pada 1580, Spanyol menduduki Portugis, termasuk Lisbon. Kota perdagangan terbesarnya adalah rempah-rempah, mudah ditemukan di kota ini. Pendudukan Lisbon tidak terlepas dari perang Belanda melawan Spanyol. Philip yakin perlawanan Belanda akan berhenti jika akses Belanda di Lisbon ditutup. Pada masa itu, banyak pedagang Belanda beroperasi Lisbon. Hal tersebut ikut menggerakkan para perekonomian Belanda. Penutupan akses ke Lisbon membawa dua berkat bersembunyi bagi Belanda. Pertama, Belanda semakin gencar berjuang hingga mendeklarasikan kemerdekaan pada 1581. Kedua, kehilangan akses ke Lisbon membuat Belanda berpikir keras menemukan akses langsung ke Asia, pusat rempah-rempah. Portugis menyimpan rapat-rapat segala informasi ke Asia. Memiliki CH Van Lixcron dan Pertus. Francis Riethouten adalah penjelajahan Belanda yang ikut Belanda yang dalam pelayaran Portugis ke Indonesia. Pada 1592, Plancius menunjukkan secara terperinci rute ke Hindia. Dalam serangkaian diagram peta yang dibuatnya, Cornelis de Houtman 1965 sampai 1599 kemudian memperkuat informasi keduanya. Pada 1592 de Houtman diutus oleh para pedagang Amsterdam ke Lisbon untuk menemukan sebanyak mungkin informasi mengenai kepulauan rempah-rempah dari informasi tersebut. Para pedagang Belanda meyakini Banteng sebagai tempat jual beli rempah-rempah. Pada Juni 1596, ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten. Rombongan gagal menangkapkan kaki di Nusantara karena berseteru dengan Kesultanan Banten. Konon karena rombongan de Houtman bersikap kasar dan
arogan. Ekspedisi keduanya 1598 sampai 1600 dipimpin oleh C.C. Van Nex. Tidak seperti ekspedisi pertama, Van Nex disambut dengan baik oleh Sultan Banten. Rupanya beberapa bulan sebelumnya Banten terlibat perang dengan Portugis. Belanda diharapkan secara menjadi sekutu Banten. Van Nex memerintahkan Vaimran dan Warwick untuk berlayar ke Maluku. Van Warwi tiba di Ambon pada 1599, lalu ke Ternate dan Kepulauan Banda, baik di Ternate maupun di Banda. Belanda disambut baik. Penduduk wilayah ini sudah lama kecewa dengan monopoli perdagangan rempah oleh Portugis. Pada 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis menyingkirkan dari Ambon. Pada 1623, Kepulauan Belanda dikuasai Belanda. Sejak saat itu, Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1602 sampai 1709. Sejarah lainnya VOC. VOC dibangun pada tahun 1602. VOC merupakan sebuah organisasi perdagangan Belanda. Inggris East India Company atau IEC, Prancis Compagnie des Indes CDI. Pemegang saham adalah perdagangan besar Belanda. Negara yang bersaing dengan Belanda yaitu seperti Inggris dan Perancis. Pemerintahan Belanda memberikan sesuatu hak-hak istimewa atau hak oktroy A. Menjadi wakil sah pemerintahan Belanda di Asia. B. Melakukan monopoli perdagangan. C. Mencetak dan mengedarkan uang sendiri. D. Mengadakan perjanjian serta memaklumi perang dengan negara lain. Menjalankan kekuasaan kehakiman. F. Melakukan pemungutan pajak. G. Memiliki angkatan perang sendiri. Dan H. Menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kedua yaitu kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Pada tahun 1609, pemimpin VOC yaitu Heren J. Ventien menyuruh bawahannya Laksamana Prefers John Verhoeven untuk pergi ke Nusantara yaitu Indonesia yang memiliki cengkeh dan pala dan menguasai pulau-pulau tersebut, entah menggunakan kekerasan atau perundingan. David et Impera adalah sebuah taktik memecah belah VOC, sedangkan mata uang VOC adalah gulden. VOC menerapkan sejumlah kebijakan. Pertama, melakukan continuing friend dan verlipte leverenti. Lalu yang kedua yaitu menyingkirkan pedagang-pedagang lain. Yang ketiga, menentukan luas area penanaman rempah-rempah serta jumlah tanamannya. Lalu yang keempat yaitu melakukan kebijakan estipasi atau menebang kelebihan tanaman agar produksi tidak kelebihan dan harga tetap stabil. Lalu yang kelima yaitu mewajibkan kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahunnya. Dan yang keenam yaitu mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu. Gubernur-Gubernur Jenderal VOC pasca Kon melanjutkan kebijakan Coen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan monopoli. Belanda aktif menyingkirkan pesaing-pesaing dari Eropa, terutama Inggris, bahkan dengan cara-cara yang kejam. Pada tahun 1623, misalnya 10 pedagang Inggris dari IEC, 10 orang-orang Jepang, serta 1 orang Portugis dibantai oleh serdadu VOC di Ambon. 2. Menerapkan pajak kontingenten dan verlipte dan leverenti. Lalu yang ketiga yaitu
mencegah penyelundupan cengkeh dan pala oleh para petani dan raja setempat, terutama di Ternate. 4. Melanjutkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Hongi. Kelima, menguasai pusat-pusat perdagangan Islam di Nusantara dalam rangka memperluas area perdagangan dan monopoli. Contohnya yaitu VOC menyerang Goa pada tahun 1660 dan Banten 1682. Lalu keenam yaitu mencegah pendudukan Nusantara oleh Inggris dengan membangun banyak benteng dan pos. Jan Peter Johnson peletakan kebijakan VOC yang pertama yaitu ada mempertahankan monopoli, lalu yang kedua pelayaran Hongi, yang ketiga mengendalikan harga atau menebang cengkeh dan lada penduduk, lalu yang keempat yaitu memperkuat pertahanan agar Inggris tidak masuk. Peter Booth, Gubernur Jenderal pertama VOC. Faktor VOC bubar yaitu ada dua, faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yaitu pertama, di bawah Napoleon Bonaparte pada tahun 1795, lalu Belanda dikuasai dan mendirikan Republik Batavia yang sebelumnya kerajaan. Lalu untuk mewujudkan cita-cita Rêve Perancis yaitu liberté, égalité, fraternité, maka VOC dibubarkan pada tahun 1799. Faktor internalnya yaitu seperti adanya korupsi di semua tingkatan pegawai, sebagian pegawai ikut perdagangan rempah-rempah untuk keuntungan sendiri, lalu ada biaya pegawai yang sangat besar, biaya perang dengan pribumi yang mahal, dan adanya persaingan serikat dagang Inggris dan Perancis.